Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2.5 Chapter 37. Ketika pusat alam dewa masih di tangan Seagot, dia hampir tidak pernah menggunakannya. Alam dewa selalu damai dan bebas, dan dia tidak mau menggunakan pusat alam dewa untuk memengaruhi kedamaian alam dewa. Faktanya, ketika para dewa baik dan jahat menguasai alam dewa, mereka jarang menggunakan pusat alam dewa. Hanya ketika alam dewa sedang mengalami peristiwa besar, perlu menggunakan pusat alam dewa. Setelah pusat alam dewa diaktifkan, itu berarti alam dewa akan terpengaruh. Saat berkas cahaya ungu keemasan terpisah satu persatu, pada tirai cahaya melingkar, bintik cahaya ungu keemasan mulai muncul dengan cepat. Mata dewa kehancuran dan dewa keserakahan juga mulai menjadi antusias. Mereka telah merencanakan perluasan alam dewa. Titik cahaya ungu dan emas adalah pilar kekuatan pikiran yang telah mereka atur. Setiap pilar kekuatan pikiran dapat menyerap sebagian besar kekuatan pikiran di alam dewa. Kekuatan pikiran manusia ini, setelah memasuki alam dewa, secara bertahap akan berubah menjadi vitalitas surga dan bumi, memenuhi kebutuhan para dewa, tetapi seiring berjalannya waktu, para dewa tidak akan mampu menyerap begitu banyak vitalitas langit dan bumi. Menyelamatkan dunia. Sederhananya, alam dewa itu seperti ruang yang membawa para dewa. Ruang ini dibentuk oleh kekuatan unsur langit dan bumi, yang seperti pembatas ruang, perisai, sumber energi, dan sebagainya. Semakin besar kekuatan langit dan bumi, semakin stabil ruangnya. Dan ketika kekuatan langit dan bumi melemah, ruang ini juga akan menjadi tipis, dan ketika menjadi tipis sampai batas tertentu, ada kemungkinan pecah. Yang harus dilakukan dewa penghancur sekarang adalah memobilisasi vitalitas langit dan bumi yang terkumpul di alam dewa selama bertahun-tahun, memperluas ukuran ruang ini, dan membuat ruang ini lebih luas, mampu mencakup lebih banyak bidang dan menyerap lebih banyak kekuatan pikiran. Sehingga alam dewa dapat membawa lebih banyak titah ilahi dan menjadi lebih kuat. Titik awalnya tidak diragukan lagi bagus. Kekuatan pikiran yang terkumpul di alam dewa selama bertahun-tahun telah cukup besar, tetapi satu-satunya masalah adalah jika bencana yang dijelaskan oleh dewa laut benar-benar terjadi di alam dewa, kemudian dewa setelah diregangkan dan diperbesar stabilitas ruang itu sendiri akan sangat melemah karena ketipisannya, dan masalah mungkin muncul. Jadi Poseidon selalu tidak setuju dengan dia yang memperluas alam dewa. Pada saat ini, Seagot telah dipenjara, dan pusat alam dewa jatuh ke tangan dewa kehancuran, dan tidak ada lagi kekuatan untuk menahannya. Dewa penghancur diam-diam telah meminta bawahannya untuk mengatur 108 pilar kekuatan pikiran di seluruh alam dewa. Selama mereka dimobilisasi, mereka dapat menyerap kekuatan surga dan bumi dari alam dewa melalui pilar kekuatan pikiran ini, dan kemudian menggunakan alam dewa. Pusat secara langsung memobilisasi, sehingga memainkan peran memperluas alam dewa. Jika seseorang dapat menyaksikan alam dewa dari tempat yang sangat jauh, mereka akan menemukan bahwa seberkas cahaya ungu keemasan ditarik dari pusat alam dewa, naik dari tanah, dan menyuntikkan emas ungu yang kuat ke udara. Di seluruh alam dewa, vitalitas langit dan bumi yang kuat mulai berfluktuasi dengan keras, dan awan yang awalnya halus dan bergema mulai berkumpul menuju sinar ungu keemasan. Seluruh alam dewa juga mulai sedikit gemetar. Kastil tua di tengah danau. Getaran tiba-tiba dari alam dewa membangunkan Seagot yang sedang bermeditasi. Dia membuka matanya dengan cepat, dan Xiao Hu, yang duduk di sebelahnya, berkata dengan tatapan bingung, "Aku tidak tahu apa yang terjadi, ada apa?" Poseidon tidak menjawab, dia turun dari tempat tidur dan berjalan cepat ke jendela. Melihat keluar jendela. Tidak jauh dari mereka, seberkas cahaya ungu emas naik ke langit, menyinari sebagian besar langit dengan warna yang sama. Saya dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan surga dan bumi yang kaya berkumpul menuju sinar ungu keemasan dengan kecepatan yang mencengangkan. Bahkan danau di bawah kastil tua sedikit bergetar. Poseidon memejamkan mata dan menggelengkan kepalanya, ada sedikit rasa pahit di wajah. "Kenapa kamu harus pergi ke sini? Kenapa kamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi? Apakah kamu begitu ingin membuktikan sesuatu kepadaku?" Xiao Wu mendatangi Seagot dan berbisik, "Saudaraku, aku tidak baik." Seagot menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, itu tidak ada hubungannya denganmu. Bahkan tanpa kamu hamil, dewa penghancur tidak akan menahannya. Dia bahkan akan mengambil risiko lebih mati-matian, yang akan menyebabkan kekacauan yang lebih besar."
Yu Hao dapat melihat bahwa semua ini ada dalam perhitungan saya, mungkin Anda juga dapat melihatnya. Xiao Wu tampak naif, pada kenyataannya, bukankah es dan salju itu pintar? Saat mereka masih di benua Douluo, Xiao Wu adalah partner terbaiknya, tanpa Xiao Wu, Sagot mungkin tidak akan bisa mengalahkan musuh pamungkasnya. Kamu tidak pernah bertanya padaku karena kepercayaanmu padaku. Poseidon memeluk istrinya dan berkata dengan lembut. Xiao Wu bersandar lembut di pelukannya dan berkata, aku istrimu. Tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan atau apa yang ingin kamu lakukan, aku akan bersamamu. Aku tidak perlu bertanya apapun, karena suamiku tidak pernah itu akan salah. Petik 2. Melihat senyum di wajah istrinya, Poseidon memberikan senyum masam dan menghela nafas pelan, tapi kali ini, saya tidak yakin apa yang saya lakukan itu benar atau salah. Petik 2. Xiao Wu tersenyum dan berkata, apakah itu benar atau salah, kita bisa menghadapinya bersama. 1. Soul Land 2.5 Chapter 38 Dewa Laut yang Baik. Poseidon juga tersenyum, senang melihatmu di sisiku. Setelah mengatakan ini, dia melihat ke sinar ungu emas cahaya yang naik ke langit tapi tidak bisa menahan nafas lagi, dan berkata, alasan mengapa aku mengenalnya dalam keadaan akan ada beberapa tindakan, aku masih membiarkan semuanya berjalan dan membiarkan dia menyegelku. Itu karena aku tidak ingin perang di alam dewa. Xiao Wu menatap ke arah Sagot. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa maksud sang suami, ya. Alam dewa ada di tangan Sagot. Meskipun Tang San sudah lama tidak berada di alam dewa, dia jauh dari akar yang dalam dan kuat sebagai dewa penghancur. Namun, dia harus benar-benar menjadi penguasa alam dewa, selama dia mau, sama sekali tidak sulit untuk mengumpulkan sekelompok orang di sekitarnya. Terlebih lagi, ada banyak mitra dan dukungan di sekitarnya. Tapi bagaimana dengan dewa kehancuran? Dewa penghancur mendominasi 7 dewa dosa asal, serta dukungan dari dewa tingkat kedua dan ketiga lainnya. Usahanya untuk memperluas alam dewa bahkan lebih didukung oleh banyak dewa di alam dewa. Dalam keadaan ini, jika Poseidon sepenuhnya siap untuk memulai pertempuran dengan dewa penghancur, dan pada akhirnya mengusirnya, maka perang di alam dewa mungkin tak terhindarkan. Dengan pusat alam dewa di bawah kendalinya, Poseidon memiliki peluang besar untuk menang. Tapi lalu kenapa? Kemenangan perang ini niscaya akan menyebabkan jatuhnya banyak dewa, dan pasti akan menjadi malapetaka bagi para dewa. Terlebih lagi, yang sebenarnya dikhawatirkan Poseidon di dalam hatinya adalah bahwa dewa penghancur akan mengambil risiko jika dia tidak bisa mendapatkannya, dan menggunakan kekuatan yang tidak boleh digunakan. Untuk ini, Poseidon sudah menyadarinya. Setelah dewa kehancuran dimulai kali ini, itu bisa dikatakan mudah. Kecuali melarikan diri dari dewa emosi, semuanya terkendali. Dalam hal ini, bahkan jika hatinya penuh dengan kehancuran, dia tidak akan ambil resiko tidak menggunakan kekuatan tabu yang tidak boleh digunakan. Tidak akan ada perang di alam dewa, dan hanya dewa dari garis Sagot yang dirugikan. Kakak ketiga, kamu terlalu baik, bisik Xiao Wu. Poseidon tersenyum tipis, dan berkata, bagaimanapun, dewa kehancuran adalah yang paling tua dari para dewa, dan pikirannya tidak salah. Hanya saja dia telah tersesat karena keluhan di dalam hatinya. Tetapi tidak peduli apa, para dewa bisa hari ini, dengan pujiannya yang luar biasa, belum lagi, dia adalah suami dari Dewi Kehidupan. Dewi Kehidupan untuk dunia roh, memberikan kontribusi yang luar biasa, ini adalah milikku yang tidak sedikit. Pada awalnya, dunia roh 2 dewa serahkan pada saya, ingatkan saya bahwa saya harus melindungi alam dewa dan menganggap keamanan alam dewa sebagai yang terpenting. Saat itu mereka mengatakan kepada saya bahwa itu mungkin untuk menghadapi masalah dewa penghancur. Saya sedang berpikir tentang bagaimana menangani diri saya sendiri. Hubungan dengan dewa penghancur. Selama bertahun-tahun, saya telah berusaha semaksimal mungkin untuk menanggungnya dan membiarkannya. Dengan mudah tidak bertentangan dengannya, bahkan tidak pernah menggunakan kekuatan pusat dewa, hanya berharap untuk menyelesaikan masa depannya. Keluhan karena bisa mengendalikan alam dewa. Tapi, dia masih tidak bisa melepaskan. Xiao Wu berkata, saudaraku, semua orang bisa melihat kerja kerasmu selama bertahun-tahun. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Tang San berkata, sekarang dewa penghancur telah mulai memperluas alam dewa. Ini adalah proses yang relatif lambat. Saya berharap itu akan dapat menghentikannya. Tetapi hanya jika dia diizinkan untuk melepaskan niatnya sepenuhnya, itu bisa menjadi kenyataan.
Untuk mengatasi krisis ini, saya pernah memiliki firasat bahwa ketika kesengsaraan besar alam dewa datang, ada beberapa poin kunci yang menjadi prioritas utama untuk dapat mengatasi bencana, dan beberapa di antaranya berhubungan dengan dewa penghancur dan dewi kehidupan. Tubuh. Xiao Wu berkata, kalau begitu haruskah kita membiarkan dia terus seperti ini? Jika perluasan alam dewa selesai, itu tidak akan bisa diubah. Tang San memandang Xiao Wu dan berkata, sebenarnya, aku tidak pernah sepenuhnya yakin apakah malapetaka itu akan datang. Jika benar-benar tidak ada malapetaka yang akan datang saat itu, maka akulah yang salah dan dewa kehancuran adalah ia. Tidak ada gunanya aku bertarung dengannya lagi. Saat itu, aku akan melamar dia untuk menyerahkan posisi para dewa, dewa laut dan dewa asura. Mari kita menyerah. Lalu, aku akan membawamu ke sana pergi dan lihat di tempat lain. Jika anak-anak kita mau mengikuti kita, mereka akan membawanya. Jika mereka bersedia tinggal di alam dewa, mereka juga siap membantu. Dibandingkan dengan kekuatan, saya lebih bersedia untuk tinggal bersama Anda dan membawa Anda ke sana melihat dunia luar. Hidup kita akan lebih mengasyikkan. Pada titik ini, matanya menunjukkan sedikit kerinduan, dan Xiao Wu melakukan hal yang sama. Soul Land 2.5 Chapter 39 Hutan Kehidupan. Boom, raungan rendah bergema di udara. Melihat emas ungu di langit, ekspresi dewa emosi dan dewa kupu-kupu tidak bisa membantu tetapi berubah secara drastis. Apakah ini kekuatan pusat alam dewa? Dewa emosi bertanya pada dewa kupu-kupu. Kupu-kupu dewa berkata, saya tidak tahu, saya belum pernah melihat ayah saya menggunakan pusat para dewa. Tapi yang pasti hanya pusat para dewa yang dapat menyebabkan perubahan besar. Sepertinya dewa kehancuran sudah mulai bertindak. Sekarang, secara alami, mereka tidak tahu bahwa dewa kehancuran menggunakan pilar pemikiran, tetapi mereka tahu tujuan dari dewa kehancuran. Kita harus cepat, dewa emosional berkata dengan suara yang dalam, memegang tangan dewa kupu-kupu, dan terbang cepat ke depan. Tujuan perjalanan mereka sangat dekat. Di antara 5 dewa tertinggi dari Komite Alam Dewa, baik dewa penghancur dan dewi kehidupan memiliki tempat masing-masing, karena ketika alam dewa baru saja terbentuk, tidak ada keberadaan Komite Alam Dewa, begitu pula 5 dewa tertinggi dari Komite Alam Dewa. Mereka terpilih belakangan, dan sebelum itu, mereka semua mendapat tempat. Dewa kehancuran adalah penghancuran kastil, dan dewi kehidupan adalah hutan kehidupan. Dewa kebaikan, dewa jahat, dan dewa Asyura juga memiliki tempat masing-masing. Hanya setelah pewarisan posisi para dewa, tempat tinggal asli mereka diserahkan kepada dewa asli. Ini adalah penghormatan bagi mereka, jika mereka kembali ke alam dewa, mereka akan dapat tinggal di sana. Oleh karena itu, para dewa baik, jahat, dan dewa laut sekarang tinggal di Komite Alam Dewa. Hutan kehidupan, tempat tinggal dewi kehidupan, terletak di tepi alam dewa, karena dewi kehidupan suka diam secara alami, dan dia menciptakannya, dia harus mengamati perubahan di alam dewa di dekatnya. Langit di depan tiba-tiba berubah menjadi hijau pudar, meskipun masih ada jarak tertentu, antara nafas, dewa emosi dan dewa kupu-kupu dengan jelas merasakan bahwa seluruh tubuh tampak menjadi lebih halus, dan vitalitas yang kaya mengalir ke dalam tubuh, membuat mereka kecepatan kekuatan elemen langit dan bumi sendiri jelas meningkat, dan rohnya menjadi lebih pelupa. Ia pantas menjadi dewa positif terkuat di dunia saat ini. Kekuatan ilahi yang dikendalikan oleh dewi kehidupan masih di atas dewa baik saat ini. Bagaimanapun, waktu dewa yang baik untuk datang ke alam dewa relatif singkat. Di bawah langit hijau pucat, area hutan yang luas terhampar di sana, dan nafas kehidupan yang kuat terpancar darinya. Hutan ini terbentang dalam jalur panjang, tepat di tepi alam dewa. Melihat ke kejauhan dari sini, melalui awan dan kabut samar, Anda dapat melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya dan banyak cahaya aneh. Ini adalah tepi realem dewa yang sebenarnya. Hutan kehidupan dewi kehidupan ada di sini, dan juga memiliki cita rasa alam dewa penjaga. Dewa emosi memimpin dewa kupu-kupu perlahan-lahan jatuh ke tanah. Mereka tidak bisa langsung terbang ke kisaran hutan kehidupan. Itu tidak menghormati dewi kehidupan. Untuk dewa tertinggi ini, mereka harus menghadapinya dengan sikap terbaik. Beberapa kilometer jauhnya dari hutan kehidupan, mereka telah jatuh ke tanah. Tidak jauh dari hutan kehidupan, seberkas cahaya ungu emas juga naik ke langit, seperti pilar langit yang menopang seluruh alam dewa, dan itu spektakuler. Selain itu, dalam proses jatuh, dewa emosi juga menemukan beberapa detail. Tepi alam dewa sudah memancarkan cahaya ungu kemasan saat ini, dan cahayanya sepertinya mencuat sedikit demi sedikit.
Cahaya redup berkedip, dan mata Dewa Emosi membeku selama beberapa menit, dan jatuh ke tanah, memegang erat tangan Dewa Kupu-Kupu, lalu berjalan ke arah hutan kehidupan. Semakin dekat Anda dengan hutan kehidupan, semakin jelas perasaan Anda. Nafas kehidupan yang terpancar dari hutan kehidupan ini terlalu kaya, dan itu sangat bermanfaat bagi dewa manapun. Sambil bernafas, vitalitas yang kaya membasuh tubuh, dan kelelahan dalam perjalanan ini tampaknya telah sepenuhnya lenyap, dan roh serta roh mereka secara alami dipulihkan ke kondisi terbaiknya. Pepohonan di hutan kehidupan sangat aneh, batangnya berwarna hijau. Seperti diukir dari jasper, tapi daunnya berwarna hijau tua transparan, dan samar nafas kehidupan dipancarkan dari daun hijau tua. Aneh dan menakjubkan. Halaman rumput di bawahnya sangat lembut, dan setiap rumput penuh dengan bisnis, dan orang tidak tahan untuk menginjaknya. Dewa emosional mengambil Dewa Kupu-Kupu, tergantung sedikit, meninggalkan tanah tanpa menyentuh tanaman apapun di sini, dan kemudian melayang ke hutan kehidupan. Memasuki hutan kehidupan adalah perasaan lain, pada saat itu mereka semua memiliki perasaan kembali ke alam. Tidak dapat menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma yang hanya dimiliki tanaman, rasa yang menyegarkan, dan gerakan yang tak terlukiskan. Dewa Emosi menyebarkan kesadaran spiritualnya, dan suaranya ditransmisikan melalui kesadaran Lord, Dewa Emosi, Dewa Kupu-Kupu, bersama istrinya, datang mengunjungi Dewi Kehidupan. Dapatkah Dewa Dewi ada di sana? Suaranya menyebar jauh melalui kesadaran Lord. Di luar, di hutan kehidupan ke kejauhan. Setelah meneriakkan kata-kata ini, ekspresi Dewa Emosi menjadi sedikit aneh. Sesuatu yang gugup. Disebut seperti ini 3 kali tanpa jawaban, tetapi Dewa Emosi tampak lega. Apakah Dewi Kehidupan tidak ada di sana? Tanya Dewa Kupu-Kupu dengan suara rendah. Dewa Emosi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Sebenarnya, saya harap dia tidak ada di sini. Mengapa Anda ingin saya pergi? Soul Land 2.5 Chapter 40 Dewi Kehidupan. Mengapa kamu ingin aku pergi? Pada saat ini, sebuah suara lembut terdengar pelan. Para Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu tiba-tiba menoleh, hanya untuk melihat Dewi Kehidupan dengan gaun aqua hijau melayang tidak jauh di belakang mereka, memandang mereka dengan damai. Melihatnya, Dewa Emosi menenggelamkan hatinya dan berkata dengan senyum masam, jika kamu tidak ada di sini, setidaknya kamu bukan kaki tangan pelecehan itu. Mungkin kamu telah dipenjara oleh Dewa Penghancur. Dalam hal itu, setidaknya kamu masih ada di pikiranku. Dewi Kehidupan. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, tubuh Dewi Kehidupan sedikit bergetar, dan ada beberapa riak lagi di matanya yang tenang. Ikutlah denganku. Dewi Kehidupan berkata dengan acuh tak acuh dengan lambaian lengan bajunya yang besar, lapisan cahaya biru laut naik dari udara tipis, menopang tubuh mereka bertiga, melayang menuju hutan kehidupan. Daisen menoleh untuk melihat Dewa Emosi, dengan tatapan bertanya-tanya di matanya, tetapi Dewa Emosi menggelengkan kepalanya padanya. Tidak peduli seberapa pintar dia, saat ini dia tidak bisa menebak apa tujuan Dewi Kehidupan, apalagi sikap Dewi Kehidupan seperti apa sekarang. Cahaya biru laut melayang sangat cepat, tanaman di sekitarnya terus terbang mundur, vitalitas di udara menjadi lebih intens, tetapi sekarang Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu tidak punya waktu untuk menghargai ini. Seperempat jam kemudian, pemandangan di depan tiba-tiba terbuka, dan area terbuka yang luas terungkap di hutan kehidupan ini. Tempat terbuka itu ditutupi dengan rumput hijau, dan semua jenis bunga kecil bermekaran penuh, dan mereka sangat indah. Dan di sini, ada juga nafas kehidupan yang terkuat, seolah-olah setiap partikel kecil di udara terkondensasi oleh vitalitas. Perasaan mengejutkan muncul di hati Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu pada saat yang sama, dan mereka terkejut melihat tidak jauh di depan, sebatang pohon raksasa berdiri dari udara tipis, dan ruang terbuka di sekitarnya semuanya berada di bawah kanopi. Pohon raksasa ini benar-benar satu-satunya yang terlihat dalam hidupnya untuk Dewa Emosi. Ketinggian pohon raksasa secara tak terduga tidak terlihat sekilas, dan batangnya yang tebal, saya khawatir bahkan 100 orang tidak dapat menerimanya. Batang pohon besar menutupi langit dan matahari, seperti awan besar, tanpa tepi yang terlihat. Di setiap cabang, ada daun yang lebat tumbuh, dan nafas kehidupan yang kuat, seolah-olah terus-menerus menyembur darinya. Vitalitas yang kaya tampaknya lahir dari kehidupan kecil. Dewi Kehidupan mengendalikan cahaya aquamarin agar jatuh, dan dari kanopi, banyak bintik kecil hijau muda melayang di tubuhnya, seolah-olah memberinya cahaya terang. Apa yang memicu Dewi Kehidupan bahkan lebih cantik dan tak tertandingi? Bibi Green, kamu sangat cantik.
Kupu-kupu dewa tidak bisa membantu tetapi berseru. Dia dibesarkan di God Realm Committee dan tidak pernah melihat Dewi Kehidupan. Dewi Kehidupan itu lembut dan baik hati, tetapi dia sering bermain dengannya, dan hubungannya sangat dekat. Ketika Tang Wutong masih kecil, dia selalu memanggilnya Bibi Hijau dan Paman Zi, Dewa Kehancuran, dan dia masih dikenal sebagai lelucon di Komite Alam Dewa. Mendengarkan panggilannya, tubuh halus Dewi Kehidupan bergetar sedikit, dan ada sedikit kesedihan di matanya. Dia mendesah pelan dan berkata, "Maaf, Xiao Wutong." Tubuh halus Dewa Kupu itu bergetar sedikit, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. "Bibi Green, kamu." Dewi Kehidupan menghela nafas, melambaikan lengan bajunya yang besar, dan cahaya biru muncul, melingkari Dewa Emosi dan Dewa Kupu-kupu. Cahaya biru berkedip, menghilang di tempatnya. Dewa Emosional tidak melawan karena ulah Dewi Kehidupan. Pertama, dalam menghadapi kekuatan dahsyat dari Dewi Kehidupan, mereka hampir tidak bisa melakukannya jika ingin melawan. Apalagi hutan kehidupan masih menjadi rumah dari Dewi Kehidupan. Kedua, dari pergumulan dan emosi di mata Dewi Kehidupan, bukan tanpa perubahan haluan, dan Dewi Kehidupan seolah sangat mencintai Dewa Kupu-kupu. Dengan karakter bawaan Dewi Kehidupan sebagai dewa pertama yang saleh, tentu tidak akan menyakiti mereka. Ketika objek latar depan menjadi jelas kembali, mereka sudah berada di sebuah rumah pohon, yang sangat luas dan dikelilingi oleh dedaunan yang rimbun. Tak perlu dikatakan lagi, rumah pohon ini ada di antara pepohonan raksasa. Mood Dewi Kehidupan sepertinya sangat tenang, dan dia tersenyum dan berkata, "Xiao Wutong, ingat kamu menyukai Bibi Green ketika kamu masih kecil. Ayo, minumlah air kehidupan." Sambil berbicara, Dewi Kehidupan melambaikan tangan kanannya. 2 cangkir cairan cian dikirimkan kepada mereka. Dewa Kupu-kupu jelas tidak ada di sini untuk pertama kalinya. Dia mengambil cangkir, tetapi kehilangan akal sehatnya, dan matanya perlahan memerah. Dewa Emosi juga mengambil cangkir tersebut, dia percaya bahwa Dewi Kehidupan tidak akan menyakiti mereka dan meminumnya secara langsung. Bau yang harum dan harum masuk ke tenggorokannya dengan aroma wangi tumbuhan. Dalam sekejap, ia merasakan bahwa semua pori-pori di tubuhnya telah terbuka pada saat ini. Setiap sel di tubuhnya tampak bersorak dan melompat, dan kekuatan tubuh sebenarnya langsung. Itu sangat meroket, dan bahkan aura di tubuhnya menjadi sedikit lebih kuat. Ini adalah